Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan akhirnya resmi memperkenalkan rekrutan anyar mereka di bursa transfer Januari ini. Melalui laman resmi mereka, Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Soualiho Meite dari Torino. Gelandang Prancis 26 tahun itu dikontrak sampai akhir musim 2020-2021 dengan opsi pembelian permanen. AC Milan dengan senang mengumumkan pendatangan Soualiho Meite dengan status pinjaman dari Torino hingga 30 Juni 2021. Rossoneri memiliki opsi untuk menjadikan kesepakatan itu permanen, tulis Milan di laman resminya. Di skuad Milan asuhan Stefano Pioli, Meite bakal mengenakan jersey bernomor punggung 18. Ia kemungkinan besar akan masuk ke dalam skuad Stefano Pioli dalam laga melawan Cagliari 19 Januari mendatang. Sebelumnya, Meite juga sudah berbicara dengan Franchesi dan dia bertekad untuk membantu AC Milan bertahan di puncak klasmen. Saya sudah berbicara dengan Franchesi dan saya bahagia melakukan transfer ini. Saya siap untuk momen ini. Milan sedang berada di puncak klasmen Liga Italia dan mereka harus bertahan di sana sampai akhir musim, kata Meite seperti dikutip dari Football Italia. Zlatan Ibrahimovic telah memberikan titik terang terkait masa depannya bersama Milan. Kontrak pemain gaik asal Swedia itu hanya menyisakan 6 bulan lagi, tepatnya akan berakhir Juni 2021 mendatang. Dengan situasi ikatan kerjanya yang telah memasuki periode akhir di San Siro, Ibra Kadabra pun akhirnya buka suara. Ia menyatakan masa depannya bersama Milan akan diputuskan akhir musim ini, dan ia pun menyebut akan selalu siap membela Milan, akan tetapi keputusan itu tergantung dengan kondisi fisiknya. Saya akan memutuskan masa depan saya pada akhir musim bersama AC Milan. Selama saya merasa baik di lapangan, saya akan terus bermain. Kontrak saya berakhir di Juni dan kami akan membicarakannya. Saya tidak ingin terjebak dalam situasi buntu atau bahkan menjebak klub saya. Itulah mengapa saya menandatangani kontrak selama 6 bulan pada saat bergabung dan kemudian memperbaharuinya. Saya memiliki kebebasan memilih, ujar Ibra dilansir dari Corriere dello Sport. Selama menjalani periode keduanya bersama Milan, Zlatan Ibrahimovic telah memberikan dampak yang instan. Bahkan Milan yang tengah terseok-seok di papan tengah sebelum kedatangannya mampu melesat di zona Liga Eropa berkat kontribusi sang striker. Kemoncarannya pun terus berlanjut pada musim ini, di mana ia berhasil membawa Rossoneri ke puncak klasmen Serie A dengan kontribusi 10 gol dan 1 assist dari 7 laga yang dia mainkan. Torehan Ibra mungkin saja dapat lebih hebat lagi apabila tidak mengalami cedera pada November 2020 yang membuatnya harus absen beberapa pertandingan. Di bursa transfer musim dingin ini, Milan memang tengah berupaya mencari kekuatan tambahan untuk lini pertahanannya. Rossoneri sejatinya tidak jelek-jelek amat soal pertahanan, karena hanya kebobolan 19 gol dari 17 pertandingan di Liga Italia. Tapi tambahan satu bek tengah anyar jelas akan memperkokoh lini pertahanan tim asuhan Stefano Pioli. Setelah perburuan Mohamed Simakan yang sepertinya kian menjauh, Milan mencoba membidik bek Chelsea Fikayo Tomori. Rencana Rossoneri merekrut 23 tahun itu pun kini dikabarkan mendekati kesepakatan. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Tomori sehingga Milan kini sisa berurusan dengan Chelsea untuk menyelesaikan transfer tersebut. Melansir laporan The Athletic seperti dikutip dari laman Sempre Milan, Rossoneri diklaim sedang mengajukan pinjaman dengan opsi untuk membeli Tomori dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro pada musim panas mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa kedua klub sedang dalam pembicaraan lanjutan dan Milan terus mendorong kesepakatan bisa tercapai sebelum jendela transfer Januari ditutup. Sementara itu, melansir laporan Football Italia, Newcastle telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Tomori dengan status pinjaman. Namun pemain asal Inggris itu menolak tawaran tersebut demi bergabung dengan Milan. Hakan Çalhanoğlu menjadi salah satu pemain Milan yang mengalami lonjakan performa sejak awal tahun 2020. Dan peningkatan performa itu terlihat jelas dari statistiknya sebelum dan sejak Stefano Pioli membesut tim merah hitam. Sebelum kedatangan Pioli, Çalhanoğlu menjadi starter bagi semua pelatih yang telah melatihnya di Milan, baik di era Gattuso, Montella, dan Marco Giampolo. Bersama ketiga pelatih itu, Çalhanoğlu memainkan sejumlah posisi di lini tengah, mulai dari gelandang tengah hingga diplot sebagai pemain sayap. Di bawah trio pelatih tersebut, Çalhanoğlu mengemas 101 penampilan dengan torehan 13 gol dan 27 assist. Angka yang tidak terlalu buruk, tapi itu jelas tidak menarik bagi manajemen Milan,
jika dibandingkan dengan 20 juta euro plus bonus 4 juta euro saat memboyongnya dari Bayer Leverkusen. Sebab rata-rata pemain asal Turki itu hanya mampu mengemas 1 gol setiap 8 pertandingan dan menyumbang 1 assist di setiap 4 pertandingan. Namun setelah Milan memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Marco Giampolo, segalanya pun berangsur berubah bagi Çalhanoğlu. Dengan Stefano Pioli, ia seperti terlahir kembali. Dan statistiknya sejauh ini menggambarkan bagaimana pemain 26 tahun itu memegang peranan kunci dalam skema 4-2-3-1 yang diusung Pioli. Dimainkan Pioli di posisi favoritnya sebagai trequartista, Çalhanoğlu sudah mengemas 52 penampilan. Dan sejauh ini ia sudah mengemas 16 gol dan menyumbang 18 assist. Secara rata-rata, ia mampu mencetak 1 gol dan 1 assist di setiap 3 pertandingan. Sebuah peningkatan yang signifikan, dan di luar daripada itu, kontribusinya bersama tim juga terus meningkat. Zlatan Ibrahimovic melontarkan pujian kepada pemain muda AC Milan Emil Robek. Ibrahimovic menyebut penyerang 17 tahun itu akan menjadi andalan i Rossoneri pada masa depan. Emil Robek mencuri perhatian ketika namanya disertakan AC Milan pada pertandingan melawan Sassuolo di pekan ke-13 Serie A 2020-2021. Absennya Zlatan Ibrahimovic dan Ante Rebic membuat Stefano Pioli memanggil Robek. Meski hanya duduk di bangku cadangan, laga Sassuolo kontra AC Milan sudah cukup bagi Robek untuk memperkenalkan namanya pada dunia. Zlatan Ibrahimovic pun melemparkan pujian kepada pemain yang berasal dari Swedia itu. Ibrahimovic meyakini Emil Robek bakal menjadi pemain penting di tim utama i Rossoneri pada masa depan. Saya perlu memahami apakah mungkin membangun jenis sepak bola yang berbeda. Di Swedia tidak ada Ibrahimovic saat ini. Sebenarnya ada yang tidak terlihat seperti orang Swedia. Dia adalah Emil Robek, kata Ibrahimovic seperti dilansir Football Italia. Di mata Ibrahimovic, Robek adalah striker muda yang memiliki fisik dan teknik bagus. Dia memiliki keterampilan fisik dan teknis. Dia cepat. Bukan kebetulan Milan mengontraknya. Saya yakin dia akan bisa bermain permanen di tim senior pada masa depan, kata Ibrahimovic soal juniornya itu. AC Milan merekrut Emil Robek dari Hammarby, klub yang juga dimiliki Zlatan Ibrahimovic pada Agustus 2020. Melansir Transfermarkt.com, i Rossoneri hanya mengeluarkan dana sebesar 1,5 juta euro untuk memboyongnya ke San Siro.